Karena banyak juga yang sudah semangat datang ke lokasi, HB-nya turun. Iya. Tadi minum teh, iya. Oh. Minum obat ya, iya. Ini gagal kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Halo Mitra Darat, kembali lagi nih bersama kita di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang. Tentu saja bersama saya Agung. Dan saya Putri. Nah, sekarang dalam menghadapi Hari Perhubungan Nasional, pada tanggal 12 September nanti bakal diadakan donor darah gratis di seluruh satu pelayanan terminal di seluruh Indonesia. Indonesia, Putri. betul banget Agung. Jadi mungkin bagi Mitra Darat nih pengen ikutan donor darah, mungkin bingung nih kira-kira persiapan donor darah itu apa aja sih kira-kira? Bisa kita tanya-tanya nanti Gung dengan narasumber kita nih. Ya, benar sekali. Nah, betul. Untuk itu di tengah-tengah kita sekarang sudah ada Pak Suko. Beliau ini merupakan seorang kepala PMI Kota Magelang. Ketua. Ketua PMI Kota Magelang. Selamat datang di podcast Ngopi Terminal Tidar Magelang, Pak. Iya. Dan ada juga selamat siang Bapak Aris selaku pengawas Satuan Pelayanan Terminal Tipe Tidar Kota Magelang. Selamat siang Bapak. Semangat siang ya. Semangat siang. Semangat siang Mbak Putri. Iya. Semua ya kita ya. Semangat ya Bapak Suko dan juga Bapak Aris. Selalu bersemangat pokoknya Iya kita pastinya harus dong. Iya. Nah ini ngomong-ngomong tadi Gung yang kamu bilang bahwasanya di tanggal 12 September 2024 nanti bertepatan dengan Hari Perhubungan Nasional. Sebenarnya pada tanggal 17 September ya Gung ya? Iya benar. Ya di tanggal 17 September itu adalah Hari Perhubungan Nasional. Tapi di tanggal 12 September nanti akan ada kegiatan donor darah di Satpol, di seluruh Satpol gitu ya, di terminal tipe A seluruh Indonesia. Nah, berhubung nih di Jawa Tengah sendiri letaknya di terminal tipe A Tidar Kota Magelang juga akan mengadakan kegiatan donor darah tersebut pada tanggal 12 September nanti. Nah, Mitra Darat yang belum tahu nih Gung, untuk syarat-syarat buat donor darah itu apa aja? Mungkin nanti Agung bisa ditanyain sama Pak Suko ya. Iya. Oke. Halo Pak Suko, kita langsung saja Pak ya. Oke. Nah ini kan mungkin bagi Mitra Darat ini belum tahu tentang seputar PMI, mungkin apa tugas-tugasnya juga kan masih bingung mungkin Pak ya. Mungkin bisa dijelaskan Pak, kira-kira Palang Merah Indonesia atau PMI itu sebenarnya apa sih Pak? Ya terima kasih. Jadi yang jelas selamat siang, selamat ulang tahun ya untuk perhubungan menyongsong tanggal 17 September dan kebetulan ini untuk satuan-satuan terminal se-Indonesia untuk tipe A memang diadakan kegiatan donor darah. Nah kami sebagai satuan bawah di tingkat kota ini diminta partisipasinya untuk bisa mendukung kegiatan donor darah yang diinisiasi oleh Departemen Perhubungan, khususnya Dinas Perhubungan Darat ya. Kebetulan saya juga mantan Kadisub Kota, yang jelas sekarang kami ditugasi di PMI, yang tentunya masyarakat sudah tahu kalau PMI biasa banyak ambulan, banyak donor darah. Nah, yang jelas nama PMI ini adalah sebagai suatu organisasi Perhimpunan Nasional di Indonesia yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Jadi kami PMI ini lebih berorientasi pada hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemanusiaan. Jadi begitu. Berarti nggak cuma donor darah aja ya Putri ya? Betul. Oke, dan mungkin contohnya apa saja Pak kira-kira untuk kegiatan kemanusiaan itu Pak? Sebetulnya banyak sekali. Jadi kami mempunyai tugas dan fungsi untuk bisa melakukan kegiatan kemanusiaan ini, misalnya berkaitan masalah bencana alam, kemudian konflik, ya, entah itu konflik bersenjata atau konflik di internal anak-anak sekarang kan banyak juga gitu ya, yang berkaitan kenakalan remaja dan sebagainya. Kemudian juga masalah-masalah yang kaitan dengan kemanusiaan banyak sekali. Jadi kita
untuk bisa mengarah ke situ ya mau nggak mau ya kita harus merekrut relawan, mengadakan pendidikan dan pelatihan, kemudian pembekalan, kemudian juga menyiapkan tenaga-tenaga berkaitan dengan kerelawanan. Nah ini semuanya tidak lepas dari tugas kami untuk bisa melaksanakan apa yang menjadi tanggung jawab kami di bidang kemanusiaan tadi, termasuk hal-hal yang berkaitan dengan informasi-informasi kebencanaan. Jadi ini kan seperti kemarin ada kejadian di mana itu Gunung Kidul ya, ada kasus bencana gitu ya. Namun kan kita yang punya kewajiban untuk meneruskan informasi itu supaya tidak timbul keresahan, karena memang tidak ada dampak yang signifikan kepada masyarakat. Namun minimal ada kehati-hatian, ada informasi yang lebih akurat dari pihak yang berwenang untuk kita teruskan. Contohnya seperti itu. Kemudian untuk bisa menangani hal seperti itu berkaitan dengan kebencanaan, tentunya kami sampaikan mau nggak mau kita harus punya tenaga atau orang-orang yang peduli dengan kegiatan kemanusiaan, yaitu relawan. Untuk bisa merekrut relawan kami juga harus mencari orang, kemudian ada pembekalan, ya pembekalan ini kan juga perlu ada upaya-upaya supaya mereka tidak sekedar datang kemudian mereka melihat, namun bisa menolong. Karena setiap kasus ini sangat berbeda-beda. Ya, jadi di Kota Magelang ini sebagai contohnya yang meskipun kota kecil, ya, namun fakta di lapangan kasus ya baik alam maupun non alam itu ada saja. Jadi kasus non alam misalnya laka lantas. Itu setiap saat kita ada saja. Kemudian juga orang sakit, kita jemput orang sakit, mengantar orang sakit. Ya, setiap kasus orang sakit kan beda-beda. Ya mereka harus, kalau relawan ini tidak dibekali sejak awal, ya asal-asal saja. Sehingga perlu ada pembekalan sejak awal supaya mereka tahu pensikapannya. Orang jatuh patah tulang, kalau asal diangkat, malah jadi masalah kan. Nah justru sejak awal harus ada pembekalan bagaimana mensikapi kalau orang jatuh, tangan patah harus bagaimana, leher patah bagaimana, punggung patah bagaimana, seperti itu. Jadi tidak semua secara general dikebiah-uyah gitu ya untuk penanganan itu. Namun setiap kasus ada upaya-upaya sendiri untuk pendekatan pelayanan kesehatannya. Termasuk juga untuk faktor-faktor yang alam misalnya. Beberapa waktu yang lalu kita membantu juga daerah kekeringan. Seperti kemarin kita bantu air bersih di Temanggung, kemudian di Kabupaten Magelang ya, meskipun bukan wilayah Kota Magelang. Nah, namun kita juga peduli dengan tetangga ya. Nah, kemudian belum di dalam sendiri di Kota Magelang yang namanya angin ribut. Kemarin sebelumnya hujan deras, akhirnya juga merobohkan rumah, kemudian pohon tumbang menjauhi rumah roboh ya, dan sebagainya. Itu juga menjadi kepedulian kita untuk kita bantu. Tapi yang pokok adalah berkaitan dengan manusianya. Jadi kita menyentuh kemanusiaannya dulu, kalau memang sudah selamat baru yang lain-lain. Jadi itu prioritas kami. Berarti kemanusiaannya dulu. Aspeknya kemanusiaan. Sungguh mulia, Gung. Benar. Masya Allah. Ya. Ternyata banyak banget ya. Banyak. Dengan sebanyak itu tugasnya kira-kira personilnya ada berapa itu Pak? Ya, kalau personel kami mohon maaf ya. Jadi kami kemarin gimana hanya istilahnya relawan yang rutin hadir ya. Relawan. Aktif. Itu mungkin ya hanya 30 sampai 300. 300. Ya. Itu relawan itu Pak. Relawan. Namun sekarang yang namanya anak-anak mulai dari SD, SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi, kami sentuh juga dengan namanya Palang Merah Remaja. PMR termasuk KSR ya. Belum relawan yang dari masyarakat namanya Sibat. Wah, itu sudah ratusan mungkin ribuan gitu. Ya, dan mereka sudah kita kenalkan mengenai hal-hal yang tadi kami sampaikan, misalnya untuk pertolongan pertama, persikapan dengan kegiatan-kegiatan sosial dan sebagainya, supaya mereka sejak dini untuk anak-anak itu lebih peduli untuk hal yang berkaitan kemanusiaan. Orang yang pintar sekolah tapi juga kita harus peduli dengan lingkungan terdekat dan yang berkaitan dengan kemanusiaan. Ya itu Mas Agung, Mbak Putri. Nah ini saya juga mau tanya Bapak, tanggapan Bapak sendiri terkait nanti di tanggal 12 September di Terminal Tidar akan diadakan donor darah
Gimana tanggapan Bapak? Ya, ini luar biasa. Jadi kami sangat mengapresiasi kapasitas saya sebagai ketua PMI ini ya. Ya. Dalam kapasitas sebagai ketua PMI sangat mengapresiasi dengan adanya ide gagasan dari pimpinan di sini dan jajaran untuk bisa melaksanakan donor darah. Jadi perlu diketahui Kota Magelang ini kota kecil, namun kami diminta untuk bisa menyediakan darah rata-rata per bulan 2.000. Wah, Per bulan 2.000 ya Pak? 2.000 Pak ya. Kemudian kami melayani 18 rumah sakit yang ber-MOU. Oh iya. Nah, ada poli atau lembaga-lembaga kesehatan yang tidak ber-MOU pun kami layani. Kemudian dari rumah sakit yang 18 itu tidak hanya di Kota Magelang, tapi di sekitar Kota Magelang ada Kabupaten Magelang, Purworejo, Kebumen, Temanggung, ya, termasuk Semarang dan sebagainya. Semuanya ini kita usahakan untuk bisa kami layani semampu mungkin. Jadi kami ulangi, di Kota Magelang yang kecil ini ada 18 rumah sakit yang ber-MOU kami lakukan. Kemudian minimal kami 2.000. Kemudian yang sudah melakukan MOU ini sudah kami layani untuk kota sendiri, Kabupaten Magelang, Temanggung, kemudian malah Salatiga, ya, Sleman, termasuk Semarang. Ya, jadi itu daerah-daerah penyangga yang istilahnya membutuhkan darah dari Kota Magelang ini. Dan ini tentunya sangat luar biasa dengan 1.000 pendonor darah. Yeah. Meskipun kami juga yakin kalau 1.000 itu juga nggak mudah. Karena untuk mencapai 1.000 harus mencari pendonor darah lebih dari 1.000. Kenapa? Karena tidak untuk mencapai 1.000 ya, ini mesti ada orang yang tidak memenuhi syarat. Entah itu HB-nya kurang, tensinya tinggi, rendah, atau mungkin hal-hal lain yang secara medis tidak layak untuk diambil darahnya. Sehingga untuk bisa mencapai 1.000 ya kita harus mencari lebih dari 1.000. Ya, dari faktanya seperti itu. Jadi meskipun mereka ini sudah niat, kelihatannya sehat, kelihatannya itu, namun nanti akan kita screening, kita lihat, kita cek sejauh mana yang bersangkutan untuk bisa memenuhi syarat atau tidak. Gitu. Oke. Jadi mungkin gini Mbak Putri, satu juga mungkin belum, tadi kan Mbak Putri walaupun ditanyakan gitu ya ke Pak Suko, tapi kan belum masyarakat belum tahu nih programnya apa gitu ya. Jadi ini rencananya ini kan dalam rangka Harhubnas. Di samping sebenarnya kalau saya bukan dalam rangka Harhubnas saja. Yang pertama itu dalam rangka untuk sosial kemanusiaan. Terus kemudian yang kedua itu nanti dalam rangka terus terang saya pengen branding terminal. Jadi mohon izin Pak Suko, ini terminal kan kita baru selesai. Kita mulai beroperasi 1 Juli ya, 1 Juli. Terus kemudian ya sudah hampir mau 2 bulan ya, sudah beroperasi. Tetapi saya pengen memperkenalkan kepada terutama masyarakat Magelang, ini terminal baru, terminal Tidar itu seperti apa sekarang. Nah ini terus sekaligus kita kaitkan dalam rangka Harhubnas, dan ini juga ini ada target juga dari pemerintah juga dalam ini dari direktorat, ini nanti akan mencetak rekor muri untuk apa namanya donor darahnya Pak. Jadi akan dilaksanakan di seluruh Indonesia di terminal tipe A di seluruh Indonesia. Nah ini kalau program yang akan kita laksanakan nanti di apa namanya mungkin barangkali seluruh mitra dart yang di Indonesia harus diketahui, nanti kita akan mengadakan apa namanya semarak 1.000 kantong darah untuk kemanusiaan di terminal tipe A Tidar Kota Magelang. Nah di samping ada nggak hanya donor darah yang kita laksanakan di situ, ada kegiatan lain juga Mbak Putri sama Mas Agung. Jadi yang pertama nanti ada pemeriksaan kesehatan gratis juga di situ. Jadi masyarakat mungkin yang pengen memeriksakan secara ini untuk kondisi kesehatannya itu juga di tanggal 12 itu nanti juga bisa datang ke terminal Tidar. Terus kemudian yang kedua kita nanti juga akan ada bazar murah. Kita kerjasama dengan Bulog Kota Magelang, Kabupaten Magelang, itu nanti kita akan bazar murah yang ada di situ. Kita juga supaya lebih suasananya lebih tidak hanya sekedar donor darah, tidak hanya nanti juga ada hiburannya. Jangan lupa juga nanti ada hadiah menarik. Door prize-nya Pak ya? Door prize-nya untuk masyarakat Indonesia. Ini ya, mohon maaf ini. Nah, tadi kan dalam kapasitas saya sebagai PMI ya.
Tanggapan kami seperti itu. Jadi kami mengapresiasi kegiatan ini karena bagaimana juga dari pihak jajaran sini dari terminal ikut berkontribusi untuk peduli kemanusiaan dengan mengkaitkan kegiatan ulang tahunnya dengan mengadakan kegiatan donor darah. Jadi donor darah ini memang harus kita upayakan untuk bisa mencari pendonor-pendonor baru ya. Iya, siap. Nah, mudah-mudahan ke depan pendonor semakin banyak. Termasuk tadi pagi kami juga baru menyerahkan mereka yang menerima donor darah untuk yang ke-25 kali. Ya. Dalam rangka apa? Ya tidak lain dalam di samping untuk mengapresiasi yang bersangkutan, ucapan terima kasih, namun kami tetap mengharapkan kelangsungan mereka dan mereka sebagai mentor untuk bisa mengajak orang lebih banyak lagi berdonor darah. Ini dalam kapasitas sebagai PMI ya. Nah, sekarang kami sebagai orang Magelang dan dari mantan perhubungan ya. Yang jelas kami sangat terima kasih. Jadi untuk menunggu pembangunan gedung ini, terminal ini sudah cukup lama. Ya. Kami melepaskan tanah ini mulai tahun 2016. Baru per Juli tahun ini 2020, berapa tahun itu untuk bisa menunggu, bisa memulai sarana prasarana pembangunan yang luar biasa ini. Ya, perlu waktu yang begitu lama. Nah, memang untuk gedung ini seperti yang diharapkan oleh Pak pimpinan di sini kan tidak cukup hanya untuk kegiatan keterminalan, namun juga kegiatan-kegiatan lain. Kami pun juga mengharapkan demikian. Jadi diharapkan di sini mungkin pada saatnya juga bisa untuk sentra UMKM, untuk sentra perbelanjaan atau untuk event-event yang bisa mendatangkan banyak orang di sini. Ya. Seperti rencana Pak pimpinan di sini akan ada untuk lokasi taman lalu lintas. Ini untuk mengedukasi anak-anak. Karena bagaimanapun juga anak-anak itu perlu informasi sejak dini untuk mengenalkan hal-hal yang berkaitan dengan masalah lalu lintas. Sehingga pada saatnya mereka nanti sudah akan menggunakan sendiri fasilitas transportasi. Nah, diharapkan mereka sudah memahami aturan-aturan lalu lintas. Nah, kemudian juga kalau bisa ini juga pusat wisata ya kan, di sini bisa nanti berkonek dengan kegiatan-kegiatan di wisata di sekitar Kota Magelang dan kabupaten. Mungkin pusatnya di sini kan untuk bisa sebagai fasilitas-fasilitas untuk bisa berkomunikasi manakala membutuhkan hal-hal informasi wisata di Kota Magelang dan kabupaten, mungkin bisa disentralkan di sini. Nah, tinggal ini kami hanya mengajak, memang tidak ada sesuatu yang sukses tanpa inovasi dan kreativitas dari kita sekalian. Untuk itu monggo nanti pimpinan untuk bisa berupaya untuk lebih. Hal ini sudah luar biasa, mungkin ke depan saya mengharapkan lebih dari yang sekarang dilakukan. Karena yang namanya jasa ini tidak akan ada sesuatu yang puas, namun akan dari waktu-waktu akan ada tuntutan yang lebih dan lebih. Kemudian juga kami melihat memang yang namanya terminal ini baru terasakan ramainya kalau pas libur. Kalau hari-hari biasa ya biasa-biasa saja. Tapi coba nanti pada saat liburan orang membutuhkan pelayanan transportasi, sementara kita sendiri ditugasi untuk mediator atau memfasilitasi transportasi antar kota, antar daerah, ya tentu sangat luar biasa nanti. Ya. Jadi nanti suatu ketika mungkin Pak Kepala pimpinan di sini manakala di depan untuk pelayanan itu habis, mesti akan tanya, Pak ada nggak bisa membantu nggak Pak? Untuk kami segera harus kemana itu. Sehingga pada kesempatan inilah kami nyuwun untuk bisa ada kedepannya untuk hal semacam itu untuk disikapi, karena itu juga sebagai tuntutan pelayanan kepuasan masyarakat. Ya, saya kira itu. Jadi gini Mbak Putri, Mas Agung, sebelum kita ketemu di sini, ini saya sering cerita sama beliau. Jadi saya sering cerita ke beliau itu terminal ke depan itu kita tidak hanya sekedar nanti kita melakukan tupoksi rutin kita nggak hanya sekedar melayani angkutan, melayani penumpang dan melakukan pengawasan, tidak. Tetapi bagaimana ke depan tuh konsep terminal itu menjadi mixed use. Kalau mixed use sering saya ceritakan bagaimana di terminal Tidar ini nanti bisa menjadi pusat perekonomian.
Terus yang kedua itu nanti bisa menjadi pusat kegiatan. Dan yang ketiga itu nanti bagaimana di Terminal Tidar itu bisa menjadi pusat pendidikan keselamatan untuk berlalu lintas. Ini mudah-mudahan bisa terwujud semuanya. Amin. Mungkin Semoga. sebagaimana yang disampaikan ke beliau, mungkin butuh proses lama. Iya. Beliau aja memimpikan, ini beliau sejak jadi Kepala Dinas Perhubungan. Saya kebetulan memang kenal baik beliau dari dulu. Beliau memimpikan terminal ini dari 2016. Alhamdulillah setelah 8 tahun baru bisa terwujud. Pak. Paling tidak mudah-mudahan kita sekarang bermimpi dulu. Tapi mudah-mudahan tidak sampai 8 tahun. Mudah-mudahan dalam 2 tahun mudah-mudahan semuanya bisa terwujud. Amin, semoga. Dan ini satu kehormatan kehadiran beliau di sini. Ini di samping di tengah beliau kesibukan beliau ngurusi PMI, ini beliau masih berkenan sempat hadir di Terminal Tidar yang kita cintai. Ini terima kasih Pak Sugeng kehadirannya. Tapi paling tidak kita bisa cari tahu ya. Kita bisa jadi tahu ternyata yang namanya PMI itu tidak hanya sekedar kadang-kadang ngertinya kita kan menyiapkan darah ya. Donor darah itu. Iya, karena kan ngertinya kalau pas kita mungkin ada mau donor darah baru kita Tahu PMI. koordinasi gitu ya. Iya. Ternyata tugasnya luar biasa. Ternyata mereka kaitan dengan kemanusiaan, ada bencana, ada kecelakaan lalu lintas, atau mungkin pasakan yang PRC itu dari PMI juga ya Pak? Bukan, kalau PRC itu tangan panjangnya dari Dinas Kesehatan. Oh dari Dinas Kesehatan. Tapi mereka pada akhirnya sama untuk pelayanan kita, hanya mereka terbatas pada teritori administrasi. Nanti satu wilayah kota. Kalau kami dari PMI tidak ada batas wilayah. Sepanjang kami mampu, kami layani. Justru kami melayani tidak hanya nasional, internasional juga kalau perlu ya kita layani. Iya. Ini paling enggak warga atau mungkin mitra darat di seluruh Indonesia bisa mengerti sekarang. Oh, PMI itu tugas pokok fungsinya itu seperti ini sekarang dengan kehadiran beliau. Betul. Jadi Luar biasa, ya. sebagai contoh misalnya kemarin di Demak itu kan banjir. Ya. Iya. Nah kami dari PMI Kota mengirimkan kapal karet, tim untuk mengevakuasi. Oh. Ya. Dan kemudian setelah itu justru mitra-mitra kami PMI yang lain juga melihat loh kok PMI Kota bisa seperti itu, akhirnya belajar Iya. di Kota Magelang. Saya arahkan di Sungai Progo, belajar di sini. Jadi meskipun kota kecil, tapi kami punya potensi ya. Jadi kita justru membuat inovasi-inovasi ya, yang ternyata bisa manfaat bagi orang banyak. Justru inilah saya juga mengajak pada pimpinan sini, silahkanlah kita berkreasi, berinovasi yang mungkin di daerah lain belum ada, kita bisa membuat sesuatu yang bisa untuk contoh ya, supaya daerah lain juga akan melihat kita ternyata meskipun kota kecil ternyata punya potensi yang bisa dikembangkan. Betul. Ya. Saya kira itu ya, Mas. Saya sangat setuju. Ya, terus saya sangat setuju dengan beliau. Terus beliau banyak menginspirasi saya. Jadi kalau kita mempunyai satu mimpi atau mungkin mempunyai satu keinginan, jangan takut untuk bermimpi gitu ya. Dan saya yakin nanti dari Magelang ini harapan saya nanti benar-benar Terminal Tidar itu nanti bisa menjadi percontohan ya. Termasuk ini nanti tekad kita untuk melaksanakan donor darah ini. Donor darah kalau yang ya bukan sekedar ini. Iya. Kalau akan dilaksanakan di seluruh Indonesia memang. Tetapi target yang sampai 1.000 pendonor Kayaknya cuma di sini. Luar biasa, nggak mudah. ini terus saya Nggak mudah. memang tidak mudah. Saya ingin mudah-mudahan nanti dengan adanya tim yang ada di Terminal Tidar, mungkin dengan dukungan juga dari PMI Kota Magelang, mudah-mudahan 1.000 orang itu bisa terwujud. Jadi mohon untuk menjadi pemahaman, jadi 1.000 kantong darah itu tidak sehari ya. Iya. Jadi kita mempunyai target dalam rangka hari ulang tahun perhubungan saja, kita melakukan event ini untuk meraih 1.000 pendonor darah. Nah ini mungkin kan bisa berapa hari begitu ya, tidak harus sehari 1.000. Ini berarti kita bisa seminggu di sini boleh ya Pak? Boleh, sangat luar biasa ya. Justru ini monggo nanti disiapkan dengan sebaik-baiknya. Yang pokok ada orang-orang yang berkenan dulu, nanti kita ketentukan persyaratannya. Jadi untuk mereka-mereka yang akan donor darah minimal usia. Untuk yang pertama itu 17 tahun untuk yang pertama. 17 tahun. Kemudian berat badan itu 50 kilo minimal. Kemudian untuk
wanita tidak dalam kondisi Iya. tidak kondisi melahirkan Iya. atau menyusui. Ya. Kemudian ya harus diingatkan sejak awal untuk istirahat yang cukup. Kemudian untuk tidak minum obat tertentu 3-4 hari sebelumnya. Ya. Kemudian 3 jam atau 4 jam sebelumnya jangan minum teh, ada kecenderungan kalau minum teh HB menjadi turun. Nah ini justru ini untuk diketahui oleh masyarakat karena banyak juga yang sudah semangat datang ke lokasi HB-nya turun. Oh, tadi minum teh iya, nah, minum obat ya iya, gagal kan. Oh kemarin kurang istirahat ya ini ya kok tensinya naik. Iya tadi malam begadang. Sudah akhirnya ya makanya dari awal mohon sebelum mereka nanti kita beri kesempatan untuk donor darah, sejak awal ada informasi yang cukup supaya mereka pada saat di donor darah tidak ada masalah ya. Jadi itu Mas Agung ya, Mbak Putri untuk diketahui minimal target 1.000 tidak dalam sehari, namun bolehlah beberapa hari begitu, namun masih dalam rangka menyongsong atau dalam rangka memperingati hari ulang tahun perhubungan. Iya. Ya. Mungkin itu yang terakhir tadi mungkin jangan lupa sarapan juga kali Pak ya. Iya. Biar nggak lemes ya Pak. Betul ya. Oke. Kira-kira sebenarnya untuk manfaat donor darah sendiri apa aja Pak? Oh banyak itu ya. Nah, jadi untuk manfaat donor darah ini tadi kami juga menerima testimoni dari mereka yang menerima atau melakukan donor darah 25 kali ini tadi. Jadi awalnya mereka takut-takut juga donor darah. Namun setelah melakukan donor darah merasa badannya sehat, merasa badannya lebih fresh. Nah secara medis memang ada pergantian sel darah merah, nah, kemudian mereka akan merasa segar. Nah kemudian manfaat yang lain banyak sebenarnya. Justru ini adalah kesempatan untuk mereka yang untuk memperoleh pelayanan gratis, terutama untuk cek kesehatan, baik itu ini hanya tertentu untuk penyakit hepatitis sama sifilis. Itu artinya gratis. Kalau di laborat berapa itu? Tapi kalau di ini donor kami yang mengeluarkan biaya dari itu ya, sehingga tidak perlu pasien pendonor terkena biaya itu. Kemudian juga kesempatan mereka untuk sedekah sebenarnya. Untuk secara agama kan kesempatan untuk menolong sesama. Ya, menolong sesama, peduli sesama, karena kesempatan banyak orang yang sangat membutuhkan darah ya. Namun kadang-kadang untuk mencari nggak mudah. Justru dengan kita mendonor darahkan, kita punya unit donor darah di kota ini sebagai penyimpan manakala sewaktu-waktu yang membutuhkan kita bisa segera melayani. Ya, jadi yang jelas manfaatnya baik bagi yang bersangkutan, bagi orang yang menerima, kami sendiri dari unit donor darah yang mengelola ini sangat terbantu dengan adanya kegiatan ini. Ini kayaknya lain waktu Mas Agung Mbak Putri, lain waktu tadi yang sudah menerima penghargaan 25 kali donor darah tadi, kita undang ke sini ya. Boleh. Untuk cerita tentang manfaatnya apa Iya, sih? biar tahu bisa cerita langsung manfaatnya itu seperti apa, paling tidak nanti harapan kita begini, bisa mungkin tidak hanya di kota ini ada yang 100 kali lebih ada. Ada ya Pak ya? Kemarin kami mengirimkan tanggal 4 Agustus yang lalu 100 orang. 15 orang, itu yang 100 kali atau lebih ya. 100 kali atau lebih. Kemudian yang 50 kali, kalau yang 100 kali ini nanti ke pusat ke Jakarta karena mereka harus menerima juga Satya Lencana Bakti Sosial dari Presiden ya. Itu kemarin kita mengirimkan 15 orang ke Jakarta. Kemudian untuk tanggal 14 Agustus yang lalu kami mengirimkan untuk yang 50 dan 75 kali. 50 kali ada 30 orang, kemudian 75 kali ada 20 orang ya. Nah hari ini memang kami tadi baru menyerahkan untuk yang 25 kali ya. Itu untuk frekuensinya itu gimana Bapak? Apakah sekali berapa bulan boleh didonor darah? Nah ini yang penting ya untuk pemahaman masyarakat. Jadi rata-rata untuk yang laki-laki ya 2 bulan sekali. Tapi untuk yang perempuan 3 bulan sekali karena ada ya ada selisih untuk kesempatan mens itu kan. Sehingga ini kadang-kadang juga ada juga sih yang datang
terutama wanita ini baru aja tapi sehat ya baru saja nggak usah dulu lah, istirahat dulu nanti bulan depan begitu. Tapi kalau boleh tahu Pak, ini mereka donornya di mana Pak? Jadi memang tergantung ya. Yang jelas kami yang statis, kami punya unit donor darah di Jalan Beringin ya. Jalan Beringin 1, Tidar Utara, Kota Magelang. Nah, manakala nanti seperti kasus ini ya di terminal gitu kan, tergantung permintaan. Namun untuk bisa kami layani minimal ada 25 pendonor minimal. Karena kami harus menyiapkan mobil, tenaga medis ya, termasuk dokter, perawat, perlengkapan yang lain itu kan harus disiapkan sebelumnya, dan itu baru bagaimanapun juga meskipun kami ini lembaga sosial tapi kan harus ada hitung-hitungan supaya tidak ada semacam harus ada efisiensi lah ya, supaya tidak ada biaya yang kita keluarkan banyak namun penerimaan enggak seimbangan juga repot juga, sehingga hal semacam ini menjadi standar kami untuk bisa kami melakukan pelayanan ke lokasi yang diminta. Seperti besok tanggal 12 ada di terminal ini, kan lebih dari 25 kami layani. Dan ini kami sudah muter, tidak hanya di terminal ini, kami beberapa lokasi, tidak hanya di Kota Magelang, sampai di kabupaten juga kami layani untuk bisa mencari darah supaya per bulan kami bisa mencukupi stok darah yang tadi kami ceritakan ada 18 rumah sakit tadi. Iya. Oke, seperti itu ternyata Agung. Jadi buat mitra darah di luar sana mungkin karena banyak orang yang takut untuk donor darah ya Bapak ya. Iya, hal yang wajar ya. Makanya dari remaja mungkin bisa dari umur 17 tahun. 17 tahun. Untuk yang pertama. Itu yang pertama ya. Dan pastikan untuk kesehatan harus fit. Jadi sebelum mungkin mau melakukan donor darah, tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Soko salah satunya jangan begadang, terus jangan lupa sarapan juga, jangan minum obat-obatan 3 hari sebelumnya ya Bapak ya. Dan juga manfaat untuk donor darah tersebut ternyata banyak sekali. Jadi untuk mitra darah di luar sana yang ingin mungkin ingin ikut donor darah tapi masih takut-takut, tenang aja, nggak usah takut. Udah tercerahkan hari ini. Ya. Nah ini terakhir Bapak, pertanyaan dari kami karena keterbatasan waktu. Pesan-pesan sendiri untuk Pak Soko buat terminal Tidar. Oke. Ya, jadi kami tadi sudah sedikit menyinggung. Jadi sebetulnya pimpinan ini sudah sampaikan juga. Jadi kami mengharapkan jadi terminal yang sudah bagus dengan tampilan modern begini, jangan hanya sebagai simbol saja kalau pemerintah sudah membangun, namun untuk fungsi perannya kurang kan gitu. Nah, mudah-mudahan nanti pada saatnya seperti harapan kita sekalian, tidak sekedar untuk pelayanan transportasi, namun bisa untuk hal yang lain. Jadi bisa untuk kaitannya tadi kami singgung ya aspek perekonomian, mungkin untuk pendidikan, sosial, mungkin pariwisata dan sebagainya. Sehingga terminal ini untuk era sekarang dan ke depan fungsinya sudah berbeda, tidak sekedar untuk pelayanan berkaitan dengan moda transportasi, namun juga hal-hal yang lain ternyata bisa dilakukan oleh terminal. Sehingga ini menjadi suatu inovasi baru, mudah-mudahan tidak hanya di kota ini, bisa menjadi contoh di daerah-daerah yang lain. Saya kira itu saja. Matur nuwun untuk pimpinan yang telah memberi kesempatan pada saya. Terima kasih. Kami juga berterima kasih atas waktunya buat Pak Soko yang sudah memberikan ilmu untuk kita semua. Pengalaman beliau luar biasa. Dari pengalamannya juga. Enggak. Kalau ada istilahnya itu kan tentara itu nggak pernah pensiun. Apa istilahnya? Ini contohnya Pak. Suldian Afede. Jadi ternyata ini dilakukan oleh Pak Suko juga. Ini kebetulan beliau itu orang tuanya kalau nggak salah juga TNI juga. Iya. Jadi ini paling nggak pelajaran buat kita semua juga. Betul Bapak, betul. Ya, misalkan kan saya paling nggak 8 tahun lagi kan pensiun juga. Masih 8 tahun, masih 8 lama. tahun lagi masih bisa mewujudkan mimpinya. Iya, 8 tahun lagi pensiun paling nggak semangat beliau bisa nanti saya tiru. Termasuk junior saya ini paling bisa ditiru bahwa kita masih banyak sepanjang kita masih ini bagaimana caranya kita bisa bermanfaat buat masyarakat banyak orang. Betul sekali. Ini keren paling nggak kehadiran beliau ini paling nggak menjadi satu inspirasi buat kita Mbak Putri Mas Agung ya.
Terima kasih Pak Suko nih, sekali lagi terima kasih. Terima kasih Pak Aris dan Iya, terima teman-teman kasih. semuanya, Mas Agung, Mbak Putri. Iya, terima kasih Ya. juga buat Pak Soko atas waktunya dan juga terima kasih untuk Bapak Aris. Nah, gimana Gung untuk sesi kali ini sudah tercurahkan semua kan? Sudah tercerahkan saya. Dan untuk mitra darat di luar sana jangan lupa nanti di tanggal 12 September 2024 di Terminal Tidar sendiri akan mengadakan donor darah gratis ya Gung. Gak ya. cuma itu Putri, Apa aja? Oh iya, Ada apa aja? ada bazar murah juga, Betul sekali. ada pemeriksaan kesehatan gratis. Betul, betul Dan yang sekali. terakhir ada door prize Putri. Wow, Pokoknya jangan penasaran lupa nih. datang. Betul. Ya ada juga hiburannya, jangan lupa. Ya, ada hiburan juga. Betul, betul Kalau yang sekali. mau pengen nyanyi-nyanyi di sini juga Oh boleh. bisa kan? banget karena Itu boleh kan Pak Oh, nyanyi-nyanyi sambil boleh lah, boleh. betul biar gak itu ya biar apa? Nggak jenuh. Biar gak jenuh. Gak bosan. Jadi misalkan kalau mau nunggu donor darah kita bisa Oh betul. di pojok musik dulu. Betul sama nyanyi-nyanyi ya Gung ya. Benar. Soalnya sekarang Pak, mungkin sedikit informasi juga, ini di Terminal Tidar Magelang sendiri udah ada namanya pojok musik Pak. Iya. Jadi di sana nanti kita bisa karaoke, nyanyi-nyanyi. Betul, untuk pengunjung. menunggu bus gitu Pak. Betul sekali. Biar pengunjung tidak jenuh untuk menunggu bisnya berangkat gitu Jadi Bapak. mohon maaf kebetulan kan dulu kan juga di dinas olahraga dan pariwisata kebudayaan juga ya. Jadi memang kami mengharapkan kota ini jangan mati lah. Ya. Jadi harus ada sesuatu yang membuat orang tuh seneng di kota ini. Ya. Ya ndak hanya siang saja, tapi malam juga demikian. Meskipun kita juga berkait dengan masalah keamanan, kenyamanan. Nah untuk inilah kalau memang ada sesuatu yang bisa disuguhkan oleh warga yang datang ke Magelang, tidak ada salahnya kita memberikan fasilitas seperti itu. Jadi musik dan bagaimanapun juga itu adalah sesuatu untuk refreshing Hiburan. siapapun yang berkenan untuk hadir pada acara itu. Wes, luar biasa lah. Mudah-mudahan ini ada sesuatu yang berbeda Pak Aris. Siap Pak Suko ini. mudah-mudahan lebih baik dari sebelumnya. Saya kira itu. Termasuk mungkin kamar mandi mungkin ya model seperti hotel kalau bisa nanti. Ya, harus bersih ya, Iya. ya harus wangi begitu ya. Tidak seperti sekarang mungkin seperti era waktu saya di sini mungkin ya masih seperti tradisional. Namun coba untuk disentuh ya seperti di hotel sehingga orang datang wah beda ya. Datang langsung beda. Iya. Luar biasa. Jadi itu saja, matur nuwun. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat ulang tahun untuk tanggal 17 September yang akan datang untuk perhubungan. Perhubungan. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Suko. Terima kasih, Pak Suko. Oke, mitra darat, mungkin sekian podcast ngopi kita hari ini. Saya Agung Firdaus. Dan saya Putri, kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.